Nggih bismillah. Jadi ngaten Pak kula cerita mawon nggih Pak ya. Jadi beberapa hari yang lalu niku di beberapa grup NU ku lagi rame Pak. Mergane napa? Sederhana. Ada pandangan seseorang yang mengatakan qaul hubbul watan minal iman niku berasal dari ungkapan Butros siapa saya lupa namanya, seorang nasionalis Kristen Koptik Mesir tahun 1800-an sekian. Nah, ya Kristen Koptik, jadi Qibti, Kristen Koptik. Walaupun Kristen Koptik itu banyak berada di pinggiran kota Mesir, saya belum pernah ke sana juga, tapi kalau membaca persebaran demografinya Mesir, mereka berada di pinggir-pinggir di daerah-daerah miskin. Bahkan dalam satu literatur diceritakan kalau saking miskinnya mereka, bahkan buku-buku pelajaran tidak banyak, tapi karena mereka orang Arab, jadi kalau mau mereka belajar membaca, pertama kali belajar membacanya pakai Quran, tapi enggak Muslim karena memang tidak ada buku lain. Kayak nggih, sederhananya begini. Jadi lalu kemudian tulisan itu lalu menyampaikan, saya sudah usah sebut dari mana siapanya, cari sendiri panjenengan bisa ketemu langsung itu. Kalau begitu qaul hubbul watan minal iman itu sebenarnya meniru ucapan seorang Kristen. Ya sebenarnya pesannya baik, pesannya mau bilang ya sudahlah, kenapa harus ngikut pendapat orang Kristen, tanpa itu juga dengan Quran dan hadis kita bisa kok mencintai negara. Dapat kok dalil mencintai negara. Nah, alhamdulillah gara-gara niku jadi rame kan obrolan kan, mosok iyo hadratus syekh ngutipnya. Jadi tulisan itu pertama bilang hubbul watan minal iman bukan hadis, satu. Jadi kalau bilang itu hadis salah kata tulisan itu. Yang kedua, hubbul watan minal iman itu qaul seorang Kristen nasionalis Mesir. Jadi kalau ngutip itu kayaknya kok ora pas. Masa untuk mencintai negara harus ngutip orang, apalagi bicara iman gitu, harus ngutip qaul seorang Kristen. Opo yo ora ono Quran, ora ono hadisnya. Tapi ya bismillah, akhirnya gegara obrolan niku mulailah kita saling mencari. Kan akhirnya saling cari dalil kan. Pertama kula pamit nggih, kula akhirnya gara-gara niku bolak-balik meneh kalon konun asasi. Kula bolak-balik konun asasi, bolak-balik lagi risalah-risalah NU. Risalah-risalah NU sing tua-tua. Ketemu. Manakala Hadratus Syekh ngutip qaul hubbul watan minal iman, ternyata Hadratus Syekh memang nulis di bawahnya al-hikmah. Jadi memang nggak pernah ada yang ngomong itu hadis. Ya Hadratus Syekh juga nggak pernah ngomong hadis. Hadratus Syekh juga nggak pernah bilang itu hadis. Hadratus Syekh nulisnya al-hikmah, ya berarti qaulul hikmah minal hukama. Jadi dari dulu juga nggak pernah ada yang bilang hadis. Bahwa lalu kemudian orang sebagian nempelkan jadi hadis, ya biasa. Di mana-mana juga banyak cerita tentang itu. Jadi kalau kapan itu baca tulisan tentang Tarikh Jurjan. Tapi kasusnya nanti lebih parah daripada ini. Tarikh Jurjan, sejarah kota Jurjan, tempat asalnya Imam Al-Jurjani. Jurjan itu adanya di Persia, Persia. Jurjan itu di dalam sejarah dunia dikenal sebagai satu dari sedikit daerah pertama di dunia yang pertama kali mengenal teknologi dam. Jadi sebelum Eropa kenal teknologi dam kayak Amsterdam, Jurjan itu duluan. Jadi peradaban Persia itu kan maju sekali. Mereka sudah mengenal teknologi dam. Karena mengenal teknologi dam, buat nahan air, layak akhirnya teknologi pertanian mereka juga maju sekali. Tanaman mereka hijau-hijau. Nah, tapi masalah di Tarikh Jurjan itu diceritakan. Ada masalah muncul. Kenapa? Ketika lalu kemudian orang-orang Jurjan ini masuk Islam, mereka belajar ke Hijaz. Jadi berangkat ke Hijaz, kan ngaji ke Hijaz, nanti pulanglah ke Jurjan, jadi alim, jadi poroyai di Hijaz gitu kan. Jadi poroyai di Hijaz. Nah, mereka punya masalah. Kenapa? Sejak orang-orang yang pulang dari Hijaz ini balik ke Jurjan,
Ya secara agama bagus, akhirnya semua orang masuk Islam. Cuma muncul masalah. Kenapa? Karena yang pulang dari Hijaz ini membawa semuanya dari Hijaz. Pokoknya segala yang dari Hijaz dibawa. Termasuk diantaranya bahwa segala sesuatu itu kudu ngikut apa jare Kanjeng Nabi. Ya sampai di situnya benar, nggak salah kan? Ngikut apa jare Kanjeng Nabi itu ya benar. Cuma masalahnya segala sesuatu karena harus ngikut Kanjeng Nabi, bahkan sampai makanan sampai apapun kudu ngikut nopo dawuhne Kanjeng Nabi. Maka kemudian kan mereka nanam tanaman hijau-hijau, karena mereka punya teknologi air yang sangat bagus, tanamannya hijau-hijau. Sementara hadis-hadis yang datang dari Hijaz yang bercerita tentang tanaman itu tidak banyak bercerita tentang tanaman hijau. Kenapa? Karena tanaman di sana tanaman keras-keras. Jadi hadisnya yang datang kurma yang bagus. Padahal di Hijaz orang menghasilkan tanaman yang hijau-hijau. Karena hadisnya yang datang kurma, maka lalu kemudian orang lebih utama beli kurma daripada membeli atau memakan komoditas lokal. Wah kan angel jadinya, barang lokal mereka jadi nggak laku gitu. Padahal ini produksi lokal yang juga sama sehatnya. Akhirnya apa yang terjadi oleh mereka, diakarang-karanglah riwayat, lalu kemudian untuk melegitimasi, menguatkan bahwa sayur-sayuran mereka dibakaranglah hadis-hadis yang belum pernah ada sebenarnya. Niki kan hadis tenanan, niki mboten kayak hubul watan minal iman tadi. Niki memang diakui sebagai hadis, padahal itu palsu. Untuk apa? Agar sayur-sayuran mereka bisa laku. Jadi hadis bercerita keutamaan sawi, keutamaan macam-macam yang sebenarnya nggak ada gitu, karena mau melegitimasi itu saja. Oke, lah itu jadi zaman dulu sudah biasa kejadian kaget nih Bu. Jadi seakan-akan semua yang datang dari Hijaz, yang dari pusat ini harus plek apa adanya dibawa. Lah kan yang di lokal-lokal ini kan kasihan. Itulah yang menjelaskan kecerdasan Wali Songo, kecerdasan dan kemuliaan para alim, para yai kita dulu. Yo sama kan ngaji ke Hijaz juga kan, ngaji ke Hijaz, ngaji ke pusat, tapi pulang-pulang ke sini enggak semua kudu sama, gitu kan? Enggak semua ya, masanya nek angel, nek Jogja biasa makan soto, suruh pakai cara hadis Nabi sing makan 3 jari, lu yang angel, bukan sekedar angel kuahnya. Tapi yo angetnya yang nggak kuat Pak, nyelup 3 jari ke kuah soto itu yo perkara panasnya itu sih nggak mungkin. Walaupun ya ada juga hadis tercerita tentang Nabi suruh membanyakkan kuah gitu kan. Kalau kau masak lalu baunya tercium ke tetangga, banyakkan kuahnya. Saking literleknya yang dibanyakin kuahnya beneran, yang dibagi ke tetangga cuma kuahnya saja, kuah sama rasa kaldu gitu kan. Niku nek bablas meneh nek memahami hadis Nabi. Tapi baiklah, jadi balik ke tadi. Akhirnya jadi Hadratus Syekh dulu pertama dari awal tidak pernah menyebut itu hadis. Itu satu. Jadi tuduhan bahwa hubbul watan minal iman bukan hadis, ya kita nggak keberatan. Ya memang dari awal memang bukan hadis kok. Nggak pernah ada yang ngakuin itu hadis. Hadratus Syekh bilang itu bukan hadis kok. Tetapi lalu kemudian yang kedua tentang itu meniru perkataan seorang Kristen nasionalis. Nah, ini rame. Karena lalu kemudian sejauh kita bisa temukan dalam kitab-kitab, makanya saya kalau tadi bolak-balik nek buka kitabnya. Jadi paling tidak penelusuran kita yang paling jauh Imam As-Sakhawi dalam kitab Al-Maqasidul Hasanah, dan itu ada di abad ke-14, abad ke-15, 1490-an Masehi. Jadi Masehi 1490 Masehi, berarti berapa abad yang lalu? Sekitar 9 abad yang lalu nggih. Jauh. 7 abad yang lalu Imam As-Sakhawi sudah mengutip qaul itu. Artinya kan lebih jauh daripada yang orang. Imam As-Sakhawi ke seorang fuqaha Syafi'i di abad ke-15. Beliau sudah mengatakan hubbul watan minal iman. Tetapi kata beliau, aku tidak temukan asalnya di mana wa maknahu sahih, kata beliau. Tetapi maknanya benar. Nah, artinya kalau mau jauh-jauhan lagi, tidak tepat juga data sejarah tadi yang mengatakan bahwa hubbul watan minal iman niku produksi orang Kristen nasionalis Mesir. Kenapa?
Karena jauh sebelum Butros ini tadi ngomong, ternyata Imam As-Sakhawi abad ke-15 sudah ngomong tentang qaul ini. Baik. Nah, sampai di situ. Jadi kita klarifikasi gitu. Klarifikasi. Kula nek di PWNU kula manas-manasin teman di teman sekretaris wasek yang lain nulis mawon ben rame gitu kan. Oke, nah kula pamit mau bicara dari sini. Nah, tapi dari peristiwa ini justru lalu kemudian ketika Hadratus Syekh pada masa perjuangan kemerdekaan mengutip qaul ini, kula pribadi belajar 3 hal sekaligus. Napa nek kula ngarani niku hat trick gitu. Jadi Hadratus Syekh itu bikin hat trick saat itu. Jadi sekali ngucap qaul tapi langsung bikin 3 gol gitu kan. Napa mawon 3 hal yang diambil dari situ. Pertama, ketika qaul itu diucapkan pada saat diambil, qaul itu diambil dalam konteks perjuangan kemerdekaan. Maka qaul ini adalah qaul yang membangkitkan semangat perjuangan, membangkitkan semangat perlawanan, membangkitkan pada negara yang saat itu belum ada. Jadi kita masih ingat 1935 nggih, ngerti Pak? 1935 ketika Muktamar NU di Banjarmasin, kula pas pulang 3 tahun yang lalu ke Banjarmasin, kula nelusuri Pak Zakir, akhirnya kula ketemu mushollanya, masjidnya. Masjid itu masjid kecil sampai sekarang masih ada di Banjarmasin dan tidak boleh dibongkar. Itu masjid tempat Hadratus Syekh saat itu pidato pada Muktamar tahun 1935 dan menurut kula harus yang di situ Hadratus Syekh lalu kemudian menyatakan bahwa Indonesia yang sedang diperjuangkan ini adalah Darussalam, dan di situ yang keluar pernyataan bahwa Soekarno itu adalah Imam Ad-Daruri Bisyaukah, masyaallah kalau lupa keputusan muktamar bahwa Soekarno itu adalah pemimpin Ad-Daruri Bisyaukah. Sorry, ngapunten kalau malah lupa lafaznya. Coba cek hasil Bahasul Masail tahun 1935. Tapi yang mengakui kepemimpinan Soekarno dan mengakui Indonesia ini sebagai Darussalam. Jadi selesai sudah perdebatan ini apakah kita berada di negara kafir ataukah di negara Islam. Selesai saat itu perdebatan. Sebelum Indonesia merdeka tahun 1935, musallanya sampai sekarang, dulu musallanya sampai sekarang masih ada persis berada di sana di tepi Sungai Martapura. Kalau panjenengan jalan di Google Map sebenarnya ketemu. Saya bisa tunjukkan kalau buka Google Map. Itu kelihatan musallanya. Itu di situ dulu Hadratus Syekh berdiri lalu menyampaikan pada saat penutupan muktamar saat itu menyatakan Indonesia itu Darussalam, lalu Soekarno itu adalah pemimpin yang sah, ulil amri. Soekarno sebagai ulil amri. Nah, jadi pertama dulu, gol pertama yang dibikin Hadratus Syekh, lafaz hubbul watan minal iman, itu membangkitkan semangat nasionalisme pada saat orang sedang berjuang untuk merebut kemerdekaan. Jadi ketika lafaz itu dikeluarkan, semua orang selesai sudah perdebatan. Negaranya memang belum ada, apalagi negaranya sudah ada sekarang. Ketika di Eropa misalnya, di Eropa itu nasionalisme pertama kali keluar di Eropa itu kritik terhadap pengaruh agama terhadap negara. Jadi ketika nasionalisme di Eropa pertama kali muncul di abad ke-15, di abad ke-16, lalu di abad ke-17 memuncak, ya semangatnya ya memang memisahkan agama dari negara. Tidak mesti harus bermusuhan dengan agama, tetapi memberi peran agama hanya pada faktor-faktor yang spiritual, lalu kemudian biar urusan pemerintahan diurusi negara. Jadi lepaskan agama negara-negara ini dari cengkraman para pemimpin agama yang macam-macam. Jadi semangat nasionalisme di Eropa memang memisahkan agama dari negara dengan pengertiannya yang bervariasi, macam-macam pengertiannya. Ada yang sangat ekstrim sekulernya, ada macam-macam. Niku 2 SKS sendiri naik kuliah niku. Niku lembatan masuk ke sana. Tetapi lalu kemudian semangat yang sama masuk ke Indonesia, tetapi Hadratus Syekh dengan mengambil qaul ini ingin mengawinkan keduanya, bahwa agama dan kebangsaan itu bukan 2 perkara yang harus terpisah.
hubbul watan minal iman. Jadi penjelasannya sederhana, njagane negara niki sampai kapanpun adalah bagian dari cara kita menjaga iman. Menjaga negara ini dengan cara apapun adalah bagian cara kita untuk menyempurnakan iman. Penjelasannya bisa panjang gitu. Kalau mau masuk ke gol kedua. Yang kedua, yang menarik dari ketika Hadratus Syekh mengambil qaul ini adalah yang lalu kemudian menjadi fikrah, menjadi harakah Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah bahwa ketika beliau mengutip qaul lalu kemudian merujuk ke belakang sampai ke Imam As-Sakhawi, jadi kan gini sederhananya, kenapa Hadratus Syekh nggak ngutip hadis aja gitu? Kenapa tidak ngutip Quran saja? Kan selesai kan? Hadis tentang itu ya banyak, hadis tentang Quran itu banyak. Kenapa mesti harus mengutip qaul yang bahkan Imam As-Sakhawi katakan tak tahu di mana sumbernya? Tetapi yang dimaksud adalah, dan itulah yang menjadi tanda dari cara berpikir Aswaja An-Nahdliyah, bahwa cara berpikir kita itu runtut kepada sesuatu yang dekat baru menjauh. Jadi sepertinya sederhana, tetapi ini pelajaran penting bagi fikrah An-Nahdliyah. Jadi bagi adik-adik santri yang nonton di rumah, bahwa apalagi nih zaman YouTube, zaman sakmene semua bisa langsung ngaji seakan-akan ngaji ke sumber gitu kan. Seakan-akan pengajiannya pengajian hadis, jadi seakan-akan sudah belajar hadis. Pengajiannya pengajian tafsir seakan-akan wis paham Quran. Kan jadinya negeri seakan-akan ilmunya juga ilmu seakan-akan gitu kan. Kan ilmunya juga ilmu seakan-akan. Tetapi baru dari contoh satu kasus ini, belum lagi kita melihat kasus yang lain yang banyak, adalah qaul hubbul watan minal iman yang bisa tarik jauh sampai ke Imam As-Sakhawi tadi, ingin mengajarkan kepada kita tentang prinsip fikrah An-Nahdliyah. Jadi pikiran dan cara berpikir Aswaja An-Nahdliyah itu adalah cara berpikir yang runtut kepada yang dekat, baru kemudian menjauh sampai ke sana, bukan melompat. Mana yang paling dekat? Paling dekat itu adalah santri sama Pak Yai. Santri sama Pak Yai. Nanti Pak Yai yang punya tanggung jawab ke kiainya Pak Yai. Kiainya Pak Yai yang punya tanggung jawab ke kiainya Pak Yai lagi. Yang lalu kemudian di dalam istilah kita kenal dengan silsilah, kita kenal dengan sanad. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak karena isnad itu, maka setiap orang akan berkata semaunya apa yang dia maui. Ya naik hasilnya. Nek ngutip Quran, ngutip hadis, mikir dewe, bikin aturan dewe, hak moco hadis sak biji hukum. Kan ngaten nggih, sak biji hadis. Nggih. Tetapi apa yang diajarkan gol kedua dari lafaz hubbul watan minal iman tadi, ketika dia merujuk, jadi bukan Hadratus Syekh, kalau saya yakinnya Hadratus Syekh niku ya nek sanad hadisnya ya pirang-pirang ya. Sanad hadis ya ahli hadis ya. Bukan beliau tak paham hadis, bukan beliau tak paham Quran. Tapi kenapa mesti mengutip qaul itu? Karena ingin mengajarkan kepada kita tentang bagaimana caranya ihtiram, hormat kepada ilmu. Jadi hormat kepada ilmu itu hormat dengan sumber terdekat. Hormat dengan sumber terdekat, dan iku sing jiwanya santri. Niku sing dipakai santri sampai saat ini. Sekali kita melepaskan itu, tidak hanya sekadar kehilangan barokahnya ilmu karena melepaskan diri dari sumber terdekat, tapi bisa-bisa justru membawa kita kepada masalah dalam beragama. Lah isinya ya saya kayak sekarang. Kenapa Khawarij dulu iso mateni sahabat sing liyane? Lah mergone Khawarij langsung loncat ke Quran, orang mau ngurungake sahabat-sahabat lain yang lebih dekat kepada Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sama kayak sekarang. Nek langsung loncat ke Quran, ke hadis itu ya gelut akhirnya. Ujung-ujungnya gelut. Dan saya sering dapat pertanyaan, kok iso ya? Podo-podone maca Quran kok ya gelut gitu. Lah ya iku masalahnya, macane langsung Quran. Macane langsung Quran itu. Bukan tidak boleh baca langsung Quran, tetapi ihtiram, hormat kepada sumber ilmu yang terdekat dan seterusnya. Nggih, lalu kemudian yang ketiga, nggih, gol ketiga. Kalau nek geleng-geleng kepala pas maca niku disambah dengan sebenarnya banyak dalil-dalil yang lain dalam qanun asasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Bagaimana pada saat itu ketika qaul itu disampaikan untuk menunjukkan bahwa beragama, cara kita beragama itu tidak bisa berdiri sendirian.
Kita kudu melihat orang di sekitar kita. Jadi dari dulu nek santri niku kan dituduh kaum sarungan kalangan tradisional. Tetapi mengutip qaul itu menandai bahwa bahkan pada saat itu masih pakai sarung, mocone kitab, otak kita, otak para yai pada saat itu, pikiran para yai pada saat itu sebenarnya adalah pikiran yang terhubung dengan dunia luar. Jadi orang dikungkung gitu. Walaupun bacanya kitab, tapi yang nggak berhenti di kitab. Kenapa? Karena semangat nasionalisme, qaul itu menyebar. Bahkan di beberapa makalah bahasanya bukan hubbul watan, tapi hubbul autan minal iman. Autan itu autan jamaknya watan ya, bukan autan sing nopo kene ning santri nek angel meneh. Akhirnya obat nyamuk ya. Tapi di sini nggak ada nyamuk Pak, adem masalahnya. Nggih Mas. Ini adem masalahnya. Injih. Autan watannya dengan menggunakan lafaz jamak. Untuk menunjukkan apa? Isu qaul ini adalah qaul yang menyebar banyak di berbagai tempat di dunia. Qaul yang menjadi pegangan banyak orang di berbagai tempat, terutama di negara-negara yang berbahasa Arab. Tidak hanya negara Islam, negara-negara yang berbahasa Arab. Artinya apa? Artinya pada saat itu yang ada dalam pikiran para yai kita pada saat itu adalah pikiran yang terbuka dengan dunia. Karena pikiran yang terbuka dengan dunia itu, maka bisa mengambil keputusan yang tepat apa yang harus dilakukan saat ini. Bahkan kalau sering berkali-kali ingatkan, bagi sebagian orang mungkin sejarah NU 1926 itu seperti sejarah kalangan tradisional yang kalah dengan modernis. Tapi kalau kita mau jujur, dalam sejarah berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sesudah sebelumnya ada Taswirul Afkar, ada Taswirul Afkar, ada Nahdlatul Tujjar, tetapi momentum paling utama yang lalu kemudian berujung pada pendirian adalah Komite Hijaz. Dan Komite Hijaz itu nggak ada urusannya dengan orang Indonesia, kecil urusannya orang Indonesia. Komite Hijaz itu adalah sebagian besarnya adalah perkara di Masjidil Haram, dan itu urusan orang Islam sak dunia yang mulai kesulitan membawa ragam perbedaan mazhab untuk masuk ke dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi karena ada kebijakan Raja Faisal, ngapunten Pak ya? Faisal ya saat itu Pak ya? Abdul Aziz. Napa Pak? Iya Abdul Aziz ya? Faisal belum ya? Abdul Aziz ya Pak ya? Ngapunten. Nggih, karena ada kebijakan raja saat itu yang mau menyeragamkan cara beribadah di Haramain, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Lah kan masalah, kenapa? Karena orang datang dari mana-mana, orang dari India, Pakistan datang dengan mazhab Hanafi. Orang dari Maghrib datang dengan mazhab Malik. Orang dari Indonesia, Asia Tenggara datang dengan mazhab Syafi'i. Tapi sampai ke sana ternyata dua tempat itu mau diunifikasi hanya dengan satu mazhab tunggal, mazhabnya penguasa pada saat itu. Menyulitkan orang-orang yang berbeda mazhab ini untuk beribadah ke sana. Maka lalu kemudian Komite Hijaz datang untuk menegosiasi. Jadi yang dinegosiasi ini bukan kepentingan orang Indonesia saja. Ketika Kiai Hasbullah berangkat, beliau membawa pesan untuk menegosiasikan kepentingan umat Islam yang begitu banyak di berbagai tempat yang berbeda-beda agar semua bisa mendapatkan tempat di Haramain. Nah, ini kan berarti pada saat itu pikirannya udah pikiran global, pikirannya mendunia. Jadi tidak sekedar berpikir tentang kepentingan kita satu per satu. Adik-adik teman-teman santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ceritanya sama santri yang di rumah mau nih. Sederhananya gini sebagai penutup dari hat-trick ini dari hat-trick hubbul watan minal iman ini, kita belajar bahwa tantangan teman-teman santri saat ini ya berbeda dengan tantangan yang 40 punjul, 50 punjul, apalagi tantangannya Pak Syakir ya. Itu pun beda sekali tantangannya. Kalau sering istilah kalau ngobrol di diskusi-diskusi itu Pak Arif, anak sekarang itu anak-anak digital native. Kalau kita itu digital imigran. Jadi kalau bahasa Indonesia anak-anak sekarang itu adalah anak-anak asli digital. Kalau kita yang 40 ke atas ini adalah imigran digital. Kita itu imigran.
Bedanya apa? Beda paling mendasar, banyak sebenarnya penjelasannya secara teoritis. Tapi gini, beda paling mendasar digital native sama digital imigran itu adalah, dan santri kita itu sebagian besar sekarang digital native. Beda paling mendasar digital native dan imigran itu adalah, kalau digital imigran kayak kita baca apa saja masih lebih utama datang ke Pak Yai untuk minta doa. Masih lebih utama datang ke Pak Yai untuk minta nasihat. Walaupun sudah baca macam-macam, di medsosnya bisa jadi gelut macam-macam, tapi ujung-ujungnya tetap datang minta air ke Pak Yai gitu kan, minta air ke Pak Yai, kadang-kadang minta sangu ya, minta air, minta sangu, minta macam-macam. Kalau ada yang bingung, yo konfirmasi tabayunnya itu dengan manusia, ketemu kiai, ketemu ustadz. Tapi digital native enggak. Digital native sudah beda karakternya. Mereka dapat masalah, carinya di mana? Kalau Pak Yai Google, takon karo Pak Yai Google gitu kan, Pak Yai Google nek bingung cara ngangkat takbir, yo takonnya karo Kiai Google. Kiai Google ngasih tahu ngangkat takbir kaya Pak. Dilalah sing bukannya takbir sak macam, bingung meneh gitu. Nggih, jadi jadi yo nembung. Nah, karena karakternya begitu ya, yo nek ngajarinya juga jadi tantangan tersendiri. Jadi akhirnya nilai seorang guru ya akan berubah. Nah, jadi ya yang kita hadapi ya nek anak-anak kita sekarang itu ya anak-anak digital native ya, yang kan di rumah nih kan. Coba aja tanya siapa yang dapat PR dari sekolah zaman mereka sebelum mondok misalnya, dapat PR dari sekolah, cari jawabannya di buku atau di Google. Apalagi zaman sekarang, apalagi musim pandemi. Sebelum pandemi saja mereka kalau ada PR itu cari jawabannya ke Google. Apa meneh sekarang, masya Allah, Google itu punya fasilitas Oke Google. Nggak pakai ngetik lagi, tinggal ngomong Oke Google. Jarak Jakarta Jogja berapa? Keluar jawabannya udah. Jadi sudah keluar jawabannya gitu. Udah semakin menjauh, masya Allah. Ya sepertinya sampai di situ memintarkan ya. Tetapi tantangan paling utama sebenarnya adalah bergesernya ikatan emosional, berubahnya rasa takzim kepada sumber-sumber ilmu, wabil khusus para guru dan para yai. Nah, tapi kalau ingin balik ke tiga gol tadi, maka 3 gol tadi kalau kita baca sekarang, pertama, kalau begitu apapun yang terjadi di sekitar kita, kewajiban para santri dan kewajiban kita semua yang meneruskan wasiat amanah dari para yai yang menitipkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama kepada kita, menitipkan negara kita ini kepada kita adalah menjaga negara ini dengan cara apapun. Jadi nek ngaji tadi, terutama ngaji teng YouTube gitu. Ngaji teng YouTube nopo wae isi ngaji nek isi nek arah nek kira-kira negara iki ora pas, negara iki ora cocok, niku berarti sudah berbeda dengan cara pandang yang diajarkan oleh para yai tentang mencintai negara. Sederhana niku sederhana, karena nanti pintu masuknya macam-macam Pak. Niku kulo pamit buka kartu sedikit nggih. Kulo nggak usah nyebut bukunya. Karena ini kan sambil kulo nggak usah nyebut. Ada satu buku, kulo dilalah kebetulan sama teman-teman lagi meriset secara buku ini ngetop di kalangan anak SMA dan perguruan tinggi. Buku tentang Islam, buku dasar tentang belajar Islam. Wah, dibaca banyak. Musannif buku ini di negara kita dikenal sebagai pengusung ide khilafah. Tapi panjenengan nek baca buku niku mboten saged ketemu, kecuali nek mentelengi cut itu baru ketemu. Dari sekitar 200-an halaman lebih buku itu, dari depannya cerita kayak komik itu. Komik anak itu, anak pasti akan senang baca itu karena bentuknya komik, warnanya pinky-winky lagi. Wah, pokoknya warna-warni enak sekali. Dari depan enak diikuti. Nanti ketemu ide tentang negara ini tak benar, negara ini kudu diganti, negara ini kudu dirubah dengan yang mereka sebut dengan khilafah, mereka sebut dengan pemerintahan ala manhajin nubuwah, apa saja, itu hanya muncul di 2 halaman dari 200.
Tetapi coba bayangkan kalau anak-anak udah tertarik, kan rame baca buku nih kan, 100 halaman, oh rame itu sampai ke halaman 100 sekian, tiba-tiba ketemu itu saking asiknya, oh ya sudah, oh bisa tanpa sadar akan mengikuti. Jadi pesannya sederhana di goal pertama tadi, cara orang mempromosikan, menurunkan, meruntuhkan rasa cinta ke negara ini macam-macam caranya. Pokoknya jadi rumusnya sederhana. Amanah para yai, para alim, kalau kita mau jaga berarti mau apa juga argumennya, mau apa juga caranya, mencintai negara ini dengan segala caranya adalah kewajiban kita, tidak hanya kepada Allah tapi juga kewajiban kita kepada para yai, para guru yang mengamanahkannya kepada kita. Kapan-kapan detailnya bisa kan. Lalu kemudian yang kedua, amalnya sederhana sekarang kalau kita belajar dari itu. Berarti titipannya para santri sekalian, kalau dalam rangka hari santri, menjaga eksistensi santri, maka santri itu bisa tetap ada ketika kita terus menjaga rasa hormat kita kepada sumber ilmu. Mau kayak apa juga teknologinya boleh maju, teknologi, ya kita tentu tidak boleh meninggalkan teknologi itu, tetapi semaju apapun teknologi jangan pernah kehilangan ihtiram sama sumber ilmu. Sumber terdekat itu adalah guru-guru kita, sumber terdekat itu adalah kiai kita, karena dengan itu maka barokah ilmu akan membawa kebajikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, dalam rangka hari santri ini tadi, goal ketiga yang dibikin Hadratus Syekh dengan hubbul watan minal iman, ingin mengatakan santri sekarang kalau mau maju, kita kudu melek dengan apa yang terjadi di dunia. Kita kudu paham urusan dunia. Apa yang terjadi di dunia sekarang. Jadi dunia sekarang punya problem lingkungan. Ya santri ya kudu paham dengan problem lingkungan. Dunia sekarang punya problem pergerakan manusia, mobilitas manusia yang begitu cepat. Santri ya kudu paham tentang mobilitas manusia. Nek jangan kagetan gitu kan. Dunia sekarang dengan percepatan problem ekonomi. Yang terakhir kemarin kayaknya bahasul masail tentang uang kripto nggih. Saya ingat kalau nggih uang kripto. Uang kripto nek kayak opo wae kulo urung kebayang, Pak. Ya tapi ya kudu melek karena pada saatnya kita akan berhadapan dengan itu. Ya kudu ono santri sing mikir itu. Kudu ono sing uang kripto tuh kayaknya uangnya nggak ada ya, gitu ya Pak Arif ya. Uang kripto tuh barangnya nggak ada, barangnya yang mana tuh nggak tahu. Uangnya tuh cuma ada di sini gitu. Uangnya tuh ada di sini, uangnya kayak tapi dipakai buat dagang gitu kan. Lah nek sesuk yo ubah meneh. Ya apa saja. Jadi ada problem tentang kemanusiaan, ada problem lingkungan, ada problem ekonomi, ada problem politik, yang semuanya saling mempengaruhi. Maka santri untuk bisa menjawab semuanya kudu melek dan kudu nyambung. Maka dengan begitu insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa mewarisi semangat dawuh Hadratus Syekh yang mengutip pendapat para alim sebelumnya, hubbul watan minal iman. Dengan begitu maka sampai kapanpun insya Allah mudah-mudahan santri dan pesantren tidak akan kehilangan eksistensinya. Kita akan terus menjadi bagian dari negara ini, terus menjadi bagian dari dunia ini, terus menjadi bagian dari kemanusiaan, dan mudah-mudahan akan terus memberi kebaikan bagi diri kita semuanya, bagi para santri, dan bagi kemanusiaan dimanapun adanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi sehat kepada para yai, guru-guru kita semuanya, berikan mereka kemampuan untuk terus membimbing kita para santri dan mengarahkan kita kepada jalan kebajikan, dan dengan jalan itu mudah-mudahan itu menjadi ikatan bagi kita semua untuk berkumpul di dunia dan pada akhirnya berkumpul di hari akhir tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salah dan khilaf kula mohon maaf, nyuwun samudra pangapunten kalaupun ada salah-salah. Pamit izinkan kula tadi bicara sebagai santri, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri pribadi. Wallahu a'lam bis-shawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.